Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Z dengan NIM F331230054 kelas B. Nah, saya mahasiswa S1 Teknik Mesin akan mempresentasikan tugas saya gitaran mekanik. Ya, baik. Yang pertama, penjelasan pentingnya gitaran. Gitaran adalah gerakan bolak-balik atau osilasi suatu benda terhadap posisi keseimbangannya. Getaran sangat penting untuk dipahami karena dalam rekayasa, getaran bisa menyebabkan kerusakan struktur, seperti kelelahan material, fatigue. Dalam mesin, getaran bisa menjadi indikator adanya kerusakan atau ketidakseimbangan, misalnya bantalan rusak. Dalam kendaraan, getaran berlebih dapat menurunkan kenyamanan dan keamanan. Di sisi lain, getaran juga dimanfaatkan misalnya dalam alat musik, teknologi ultrasonik, dan sistem pemantauan. Kita berikan contoh kecil terhadap getaran yang ada di kendaraan bermotor, ya. Seperti pada gambar di samping, shock motor. Lanjut ke slide berikutnya. Konsep dasar getaran dan elemen getaran. Sistem getaran secara umum terdiri dari 3 elemen utama. Massa yang menyimpan energi kinetik, pegas, menyimpan energi potensial elastik dan menghasilkan gaya pemulih. Peredam menghilangkan energi dari sistem, biasanya berupa gaya gesek atau redaman viskos. Konsep dasar. Ketika sistem mendapat gangguan, mulai bergerak, pegas mencoba mengembalikannya ke posisi semula. Dalam peredaman memperlambat gerakan ini. Sistem ini menghasilkan osilasi yang bisa berkurang peredaman atau terus-menerus jika tidak ada redaman. Lanjut ke slide selanjutnya. Nomor 3, derajat kebebasan. Sistem diskrit dan sistem kontinu. Derajat kebebasan. Degree of freedom DOF. Jumlah koordinat independen yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan gerak sistem. Contoh, sistem pegas massa yang hanya bisa bergerak naik turun punya satu DOF. Sistem kompleks seperti struktur bangunan bisa memiliki banyak DOF. Sistem diskrit, sistem yang terdiri dari jumlah elemen terbatas dan DOF-nya bisa dihitung. Contoh, sistem pegas massa. Sistem kontinu, sistem yang memiliki DOF tak terhingga karena deformasi terjadi di seluruh panjang volume. Contoh, balok yang bergetar, membran pelat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nomor 4, getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas, free vibration, terjadi setelah sistem diganggu, misalnya ditarik lalu dilepas. Tanpa gaya luar, bekerja terus-menerus. Frekuensi alami muncul di sini, natural frequency. Bisa terjadi dengan atau tanpa redaman. Getaran paksa, forward vibration, terjadi ketika ada gaya luar yang terus bekerja. Misalnya, motor berputar gaya periodik jika frekuensi gaya luar mendekati frekuensi alami. Resonansi dapat terjadi amplitudo sangat besar, bisa berbahaya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nomor 5, getaran dengan redaman dan tanpa redaman. Tanpa redaman, undaped vibration, energi sistem tidak hilang. Gerakan harus berosilasi tanpa berhenti. Teoritas karena di dunia nyata selalu ada sedikit redaman. Dengan redaman dapat vibration, energi berkurang seiring waktu karena gaya redam. Gesekan viskositas, amplitudo getaran menurun, sistem akhirnya berhenti. Jenis redaman. Underdamped, masih berosilasi tapi amplitudo menurun. Critically damped, sistem kembali ke posisi keseimbangan secepat mungkin tanpa osilasi.
overdamped, kembali ke keseimbangan tanpa osilasi tapi lebih lambat dari kritikal. Slide selanjutnya. 6. Getaran linear dan non-linear. Getaran linear, hukum-hukum fisikanya mengikuti prinsip superposisi. Gaya sebanding dengan perpindahan, misalnya F sama dengan min Kx. Solusi lebih mudah dianalisis secara matematis. Getaran non-linear, terdapat elemen non-linear seperti pegas non-linear. Gaya tidak proporsional dengan perpindahan atau batasan gerak. Perilaku lebih kompleks, bisa muncul bifurkasi chaos. Sering terjadi dalam sistem nyata pada kondisi ekstrim. Lanjut ke slide selanjutnya. 7. Getaran random acak dan getaran deterministik. Getaran deterministik, semua gaya dan kondisi awal diketahui dan dapat diprediksi secara pasti. Contoh, getaran akibat motor berputar dengan kecepatan tetap. Getaran acak, random vibration, gaya yang menyebabkan getaran tidak dapat diprediksi secara tepat. Contoh, getaran akibat angin, gempa, turbulensi. Diperlukan pendekatan statistik, misalnya analisis spektrum daya Rotherham Square RMS. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.